Oke, Kakak, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Mohon maaf nih, saya tadi tidak berbicara tentang kesepakatan jam berapa kita Google Meet, karena saya pikir kalau siang tadi banyak yang nonton Persib, nih konsentrasinya pada pasti nggak akan ini nih, nggak akan bener nih. Nah, tuh. Makanya saya putuskan lah jam 19. Gitu kan. Nah, Kakak, pada kesempatan ini kita akan berkenalan dulu ya. Eh, di antara kita biar saling mengenal dulu. Ini dari mana, siapa. Kalau nama mah sudah ada di sini nih. Kalau bisa on cam itu biar biar bisa melihat wajah-wajah lelahnya jam segini. Nah, tuh kan Pak Risman nih udah wajah lelah nih. Tapi terobati dengan versi menang ya Pak Risman ya. Oke, saya izin share screen dulu sebentar. Oke, sebelumnya ada yang mau mimpin doa sebetulnya sebelum kita mulai? Boleh, siapa yang mau mimpin doa sebelum dimulai nih? Kang Risman, mimpin doa. Siapa siap? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memulai aktivitas pengenalan ini, mari kita berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. oke, terima kasih. Sama-sama, Pak. Oke, kan biasanya kalau di Bandung mah Akang Teteh ya. Ini kemarin tadi tuh di pembukaan teh panggilannya kakak karena kemarin itu kan se-Jawa Barat ada di mana-mana nih. Jadi ini kan wilayahnya Jawa Barat biar pemanggilannya sama. Kalau Akang Teteh kan Sunda ya kesannya. Nah, makanya kita ke Kak biar lebih enak ya. Nanti kita panggil Kak Risman, Kak Herdi gitu ya. Oke, udah muncul belum Kak? Nih saya share tab ini nggak ada ya. Nah, jadi begini ya. Sebentar Kak nih. Oke, pada kali ini kita akan perkenalkan. Nanti kakak-kakak boleh di apa di kolom chat ya. Kok ini nggak muncul ya? Kenapa bentar Kak? Share screen. Ini sebentar Kak. Oke, kakak-kakak, hari ini kita bisa alhamdulillah diberikan kenikmatan bertemu, kenikmatan silaturahmi ya. Dalam hal ini kita akan dua JP ke depan ya untuk saling mengenal dan program apa saja yang akan kita bahas pada malam ini. Oke, saya perkenalkan dulu. Selamat datang Bapak Ibu peserta PPKG PJOK. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Oke, nah ini eh, kenalkan nama saya Iwan Hakim. Kebetulan sudah 3 tahun, hampir 3 tahun ini saya lagi di SMP. Sebelumnya sama saya di SD Kak, 19 tahun udah di SD. Eh,
Oke, sekarang coba kakak-kakak menuliskan nama di kolom chat aja. Sambil tuliskan nama ibu di kolom, ibu bapak di kolom chat. Sertakan satu benda yang hidup atau benda hidup atau mati yang dapat menggambarkan bapak ibu nih ciri khas, biar mudah dihafal. Ketik di kolom chat aja. Barangkali ada yang ditanyakan dulu, ini perkenalan ke saya, cukup mungkin ya. Sekarang saya ngajar di SMPN 17 Bandung. Kang Dadan, saya Kang Dadan, WT Stadion Kang Dadan. Masih di mute Kang Dadan. Kang Dadan masih di mute Kang Dadan. Silakan di kolom chat dicatat nama, uh, tulis benda, misalkan senang sepak bola nih Kak Risman tadi, wah Risman, Kang bola izin Kang sepak. abdi. Wah, Izin abdi ngalih ke laptop Kang. Tinu ieu mah kita baca siap. nah HP mah. Siap Kak. Kang kedap ngalih ke laptop. Siap Kak, siap. Silakan kakak di kolom chat atau mau perkenalan langsung. Susah ini perkenalan langsung saja kalau susah mengetik. Yang di handphone misalkan. Silakan. Oke, Kak Herdi sudah terlihat tes ya, apa tes? Jangan dilanjutkan dengan tis ya tuh. Silakan nama sama bendanya apa yang menjadi ciri khas kakak-kakak lah, yang menjadi benda favorit apa gitu, benda favoritnya. Ya, selamat datang Kak Rama. Oke, ini kita Assalamualaikum Pak, punten telat Pak. siap, Kak Rama santai. Masih bersih, masih? Waduh Pak, aduh. Ayo, Kak Ramdan apa nih? Bismillah aja. Sebutkan nama dan benda yang disukai apa nih yang menjadi ciri khas Kak Ramdan nih. Yo, di kolom chat. Kalau susah ngetik, langsung aja ngobrol. Oke, sambil berjalan ya. Kita lanjutkan dulu aja ininya sambil kakak masih bingung ngetik apa. Tinggal ketik nama sama nama benda aja, sama alasannya. Bola, kenapa memilih bola? Nah, tinggal begitu aja. Bola, misalkan, oh kenapa memilih bola nih? Ya. Oke, kakak, ini agenda kita malam ini 10 menit perkenalan. Ini udah 10 menit perkenalan ya. Terus 15 menit nanti pengantar paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik. Terus pengantar lakukan modul 2.1. Lanjut lagi pemetaan harapan dan kekhawatiran. 10 menit, 5 menit kemudian kesepakatan kelas, 10 menit lagi perkenalan, masih perkenalan. Terus 45 menit ke depannya pemaparan tujuan sesi dan penjelasan agenda kegiatan.
Mengapa refleksi, tindakan rutin dan tindakan reflektif. Apa itu refleksi? 7 karakter pada praktek mengajar reflektif, analisis, dan refleksi dan foto bersama. Mungkin itu kakak nih kesepakatan malam ini ya. Sambil kakak mengetik di kolom chat. Tujuan sesi materi orientasi tadi sudah disampaikan sebetulnya di pembukaan. Oke, Karisma nih benda sepak bola karena agar bisa menyehatkan tubuh. Wah, mantap. Karisman. Tujuannya biar fasilitator dan peserta saling mengenal, peserta memahami arah paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik, peserta dapat menjelaskan dan mengidentifikasi harapan dan kekhawatiran yang mungkin muncul selama program. Nah, ini nanti khawatirnya apa nih? Mengganggu pelajaran atau apa ya? Peserta dapat merumuskan kesepakatan kelas yang mendukung pelaksanaan program. Kak Rama, benda sepatu agar bisa berlari dan berjalan. Mantap. Lebih enak ya Kak Rama ya kalau dengan sepatu ya. Coba nih, apa nih? Karisman kayaknya penggemar berat Persib nih. Gimana ceritanya Karisman? Coba cerita sedikit nih. Kenapa memilih sepak bola nih? Karena Pak dari kecil udah suka sepak bola, dulu disekolahin sepak bola uni juga sama orang tua. Oh di Uni, Karisman. Iya, cuman Mantap. pas waktu SMA pernah cedera, jadinya nggak dilanjutin lagi begitu Pak. Wah. Cederanya patah tuh nggak dilanjutin Mama ya, Karisman? Iya Pak, ini sedikit geser kaki, patah Pak Oh, yang bagian pergelangan. itu berarti sama dengan saya Kak Risma sebetulnya. Kalau saya waktu KKN kena engkel pecah jadi 3 tempurung engkelnya. Jadi sekarang main bola itu jadi agak gimana itu ya. Cuman ya kalau main bola masih senang cuman ngajejegan lah di lapang gitu. Namun kurang 11 karek. Mantap Pak. Kak Ramdan sepeda. Wah, mantap terus mengayu sampai ke Mekah Pak. Mantap. Kak Ramdan ini punya ini apa? Komunitas sepeda berarti Kak Ramdan ya? Oh enggak Pak, cuma Senang aja. kalau liburan sepedahan aja ya gitu, suka sih. Mantap. Siap. Salam kenal Pak sebelumnya Pak. Nah, nanti kita sama-sama sepedahan. Karena nggak betul saya juga agak senang nih sepedahan nih. Siapa Gas insya Allah. Pak. Gas Gas. Pak, kita agendakan. Nah, Siap, agendakan lah. Muliling di Bandung kuliner. ya Ya, kuliner Pak. apalah. Sepedanya dinaikin callback aja Pak biar nggak capek. Nah, betul. Ini Kak Priska bentar Pak masih mikir. Waduh, jangan kelamaan Kak Priska mikirnya nanti keburu ketiduran. Kalau jam-jam rawan gini. Ini Pak mohon izin, mau bertanya boleh Pak? boleh. Pak ini deh kan Farisman tuh lagi di jalan, nah baterainya tuh nggak bawa casan, paling nanti sematinya HP mohon izin ya Pak ya, nanti langsung dilanjut di rumah Pak. Oke, siap Pak Isman. Hati-hati di jalan. Siap Pak, Assalamualaikum semuanya, salam kenal. Jalan. Kak Ratna, saya suka bola voli karena dapat bekerja sama. Coba Kak Ratna bisa diceritakan Kak Ratna? Iya Kak, Kak Ratna pemain voli nih. iya alhamdulillah dulu aktif main voli Di klub Kak Ratna atau di ini?
Iya Pak, di klub Alko Bandung dulu Wah, tapi mantap. Kali-kali main dulu ke SMP 17 karetnya. Ada siapa di 17 yang ngelatih teh Rindang ya. oh iya, Nah. temen saya itu Rindang Bapak. Oh gitu, wah mantap. Ya, Dan dulu teman kemarin satu tim capaiannya di saya. 17 kemarin. Iya, dulu teman satu tim saya Rindang. Oke, Kak Herdi, korek api biar menyala, mantap, semangat, Kak Herdi. Coba ceritain gimana Kak Herdi. Yang korek api itu nih, unik nih Kak Herdi nih. Kepikiran korek api, Pak. Kadang menyalanya sakampung Kak Herdi. Kalau iya, ada urut nggak ada korek api, nggak urung, Pak. Kena nyala sabatang mah teu naon lah. Atau ulah sa RTW nyala bahaya. Iya, Pak. Oke, Kakak, kita akan ini ada pertanyaan nih Kakak. Apa tujuan dari pelajaran PJOK di sekolah menurut kakak-kakak nih? Coba ada yang bisa berpendapat? Boleh raise hand kalau berpendapat. Diklik gambar tangan, telapak tangan. Tujuan adanya pelajaran PJOK di sekolah nih. Oke, ada yang bisa berpendapat? Meningkatkan kebugaran jasmani anak, Pak. Meningkatkan kebugaran jasmani, mantap. Ada lagi? Coba selama ini udah ini kelihatan udah pada pengalaman ngajar nih. Emang ya Kak Herdi, silakan Kak Herdi. Membantu perkembangan anak, Pak. Potensi. Kenapa Kak Herdi? Membantu perkembangan dan potensi anak. Jadi, Pak. Oke, mengoperasi anak bagus. Ada lagi? Coba kakak kan selama ini Kak Ramdan. Oke Kak Ramdan. Kalau selama mengajar sih menumbuhkan mental gitu Pak, intinya Pak, anak tuh mental dulu PJOK. Tuh juga bagus sekali Kak Ramdan, bukan hanya. Jadi selain kebugaran tadi mental juga ya. Oke, ada lagi? Iya Pak. Dan nih kayaknya sih udah siap, spekernya dibuka nih, siap Kak Ramdan. Mengembangkan anak secara keseluruhan, Pak. Mengembangkan anak secara keseluruhan. Apanya yang seluruh nih kira-kira nih? Jasmani. Siap, Kak Dadan, mantap. Kak Dadan udah berapa tahun ngajar Kak Dadan? Dari 2002 kan. 2002, mantap. Pengalaman nih kita belajar sama Kak Dadan nih. Wah, biasa, Pak. Guru SD mah kieu wae, Pak. Saya di SD 2003 Kak Dadan, sebelumnya di SMP. SD, sekarang SMP lagi. Pindah-pindah. Nah, kita ada senior juga nih Kak Dadan nih. Nah, ada lagi nih tujuan adanya pelajaran PJOK di sekolah? Pak, saya Pak. Iya Pak. Ya, Kak Surya. Ya sebagai ini pondasi awal anak Pak. Fondasi awal. Ya, ya, Ya bagus. konsentrasinya bisa baik, motoriknya bisa dibantu agar pelajaran yang lain juga dapat bisa berkembang. Mantap. Kak Surya, Kak Priska. Silakan Kak Priska. Mendorong keterampilan motorik anak, Pak. Mantap, bagus. Ya, berarti semua punya versi masing-masing ya, punya sudut pandang masing-masing dan tidak ada yang salah. Semuanya sebenarnya mah betul semua ya. Ada lagi? Oke, kita lanjutkan. Nah, ini apa betul PJOK untuk prestasi?
Betul tidak kakak nih PJOK itu untuk prestasi. Hanya kalau lihat dari grafik ini, nah 2000 sampai 2000 berapa nih 2018 nih ya. Betul nggak? Ini PJOK untuk prestasi. Ada yang bisa jawab? Ini kakak ya, sebetulnya saya bukan narasumber, fasilitator. Saya juga belajar bareng. Ini kita meng-up ke kembali ke pembelajaran yang dulu ya. Zaman kuliah barangkali lupa sudah. Ini kan jadi kita sama-sama belajar ya. Mungkin karena saya belajarnya lebih dulu kemarin ya, baru sebulan kemarin lah itu. Jadi saya di sini jadi fasilitator. Nah, bedanya cuma itu aja. Kalau masalah keilmuan mah, saya yakin kakak-kakak lebih hebat lah. Apalagi yang muda-muda nih, yang masih fresh nih ya, yang dari kampusnya masih fresh nih. Coba ini ada pertanyaan Win nih. Apakah betul nih PJOK untuk prestasi? Ada yang bisa jawab? Siap, Kak Ramdan. Betul Pak, Betul. khususnya di bidang olahraga sebenarnya Bapak. Iya Pak, Penyumbangnya. Asian Games ya. Bidang olahraga betul kata Kak Rama. Kak Herdi ya, gimana Kak Herdi? Benar nggak nih? Betul juga Pak. Bisa juga buat Betul orang. ya, betul juga. Ada pendapat lain? Oke, jadi PJOK untuk prestasi memang betul, tapi hanya presentasinya kecil, ya, karena Bapak Ibu, kakak mungkin tahu dalam 3 jam pelajaran atau 2 jam pelajaran 1 minggu untuk berprestasi itu harus kerja keras mungkin ya. Nah itu, cuman sebagian kecilnya memang betul ada yang berprestasi itu pun ditunjang dengan bakat-bakat alam mungkin ya. Oke, pertanyaan kedua. Nah ini nih biasanya nih yang ramai di anak-anak nih. Apa betul PJOK sebagai hiburan nih? Apalagi di SD nih, di SD nih. Sangat betul, Pak. Nah, oke, Kak Ramdan sangat betul. Alasannya gimana Kak Ramdan? Karena kalau di SD kan saya di SD nih Pak ya baru 3 tahun sih Pak, saya juga di SD belum begitu pengalaman banget dari sekian kakak-kakak kelas kakak-kakak semua yang ada di sini. Hiburannya kenapa? Karena ketika PJOK anak-anak tuh paling senang yang ditunggu-tunggu pembelajaran PJOK teh lupa, terutama kalau dari segi ada musiknya, senam itu berbagai macam sih Pak, banyak. Pokoknya mah sangat menghibur lah intinya mah Pak. Wow, Kak Ramdan, oke. Gimana yang lainnya nih? Ada tanggapan nih? Betul tidak nih? Ini gimana? Betul juga Pak, sama Pak. Nah, betul ya. Alasannya gimana Kak Ramdan nih? Nah, ini setelah anak ngut seharian pembelajaran di kelas, mereka sangat antusias untuk ke lapangan dengan beberapa macam permainan. Seperti tadi kayak senam, dan juga kan kalau di lapang, anak beda untuk pembelajaran di lapang itu. Jadi mereka sangat terhibur dengan kegiatan di luar kelas. Oke, mantap ya. Apalagi seharian jenuh belajar yang lain, kelas-kelas. Pernah nggak kakak-kakak nih, anak-anak kalau kakak-kakak tidak hadir nih, anak-anak protes? Betul. Ah, Sangat Iya, protes Sering sekali. Pak, sering. sering ya. Kemana Iya. Pak? Ini nggak ada hari ini gitu ya. Iya. Sampai banyak pengaduan juga orang tua juga gitu. Nah, berarti itu sudah jadi guru yang bagus, dirindukan oleh anak-anak itu. Kalau sedihnya itu kalau guru nggak ada, bilang anak, alhamdulillah teu aya. Nah, terada sedihnya banyak. Wah, sakit hati itu Pak. Jadi ini udah sebagian besar ya Bapak kakak-kakak olahraga ini kalau tidak ada anak-anak udah protes ya.
Sama saya juga dulu di SD seperti itu, kalau nggak ada kegiatan, wah minta diganti. Pernah nggak minta, Pak, ganti waktu belajar nih gimana? Pernah kan? Betul. Iya pernah Pak. Apalagi kalau sibuk kode ASN, Pak. Betul. Kalau sibuk kode ASN anak-anak tuh nagih. Lagi Betul. minta double ya di minggu berikutnya. Nah, itu. Oke, berarti ini betul. Oke, pertanyaan berikutnya. Nah, ini. Pertanyaan berikutnya. Apa betul PJOK untuk kebugaran? Betul. Betul ya? Betul. Coba kita orang cek Sunda nama orang guar kumaha. Kak Herli ayo Kak Herli di guar Kak Herli. Ya Pak, jadi PJOK mau buat segala hal Pak. Mulai dari prestasi bisa, hiburan bisa, kebugaran, buat semua. Oke, Kak Ramdan, coba Kak Ramdan. Kak Priska nih udah acukan tangan nih. Kak Priska ya Kak Priska. Betul Pak, karena kan olahraga banyak manfaatnya ya bagi kesehatan tubuh, jadi bisa meningkatkan kebugaran. Oke, ada lagi yang lain? Oke, kalau pertanyaannya begini dirubah nih sedikit. Dalam seminggu di SD berapa jam? Berapa JP pelajaran? 3 ya? 4? 3 JP. 4 JP ya? 3 JP kalau sekarang mah Pak. 3 JP. 3 Pak. Kira-kira kebugarannya tercapai tidak kalau 3 JP di seminggu? Kurang sih Pak kalau seminggu. Kurang berarti ya, berarti harus ditambah dengan apa kira-kira nih Pak kalau untuk kebugaran? Ditambahnya Kegiatan di Kalau nggak ekskul, ya Tambah dengan pembiasaan juga ya, soal senam pagi. Nah, iya betul pembiasaan senam. Oh, senior mah langsung senam. Nanti. Mungkin ditambah dengan kegiatan eskul juga, Pak. Ya, eskul, Karatna. Bagus. Mau ditambah dengan kegiatan-kegiatan yang lain mungkin ya. Jadi kalau 3 jam minggu kayaknya agak susah untuk nyampe tingkat kebugaran. Apalagi kalau untuk mencapai tingkat kebugaran siswa nasional. Nah, nanti boleh Bapak-bapak pakai blip test ya. Pernah nyoba blip test? Nanti dicoba di blip test untuk ngetes kebugaran. Oke, izin lanjutkan ya Bapak. Kakak nih ada seluruh saya manggilnya Bapak Wain nih. Kakak. Oke, tantangan utama PJOK nih. Tantangan utama PJOK itu 1, krisis identitas. Kesulitan mendefinisikan siapa diri kita, apa esensi mata pelajaran ini sebagai bagian dari kurikulum. Ini tantangan kita nih ya. Bukan kadang-kadang, ini mah saya. Kalau gua olahraga itu ajak ngobrol mah apanya nepi ka jam sabaraha oge hayu gitu. Tapi kalau nulis, nah bingung. Mulainya dari mana ini nulis? Kalau ngawangkong mah cek Sundana bari ngopi tah, olahraga mah ngopi we biasa. Ngobrol, nah ngaler ngidul. Nah, juara ya. Tapi kalau sudah harus dituangkan pada tulisan, susah. Nah, ini krisis identitas. Yang keduanya krisis arah. Tidak memiliki tujuan terkait dengan the best interest of the whole child. Ya. Krisis arahnya. Yang ketiganya krisis fokus. Bidang studi yang terfragmentasi, terlalu banyak tujuan, terlalu banyak capaian. Coba bapak-bapak, kakak-kakak lihat di CP itu kan banyak ya sekarang itu. Satu anak harus bisa menguasai voli, sepak bola, kasti, terus
basket dan sebagainya. Mungkin tidak kakak itu. Tidak mungkin, Pak. Tidak mungkin ya kayak. Nah, ini krisis fokusnya. Jadi nanti kita benahi lagi mungkin ya. Nah, kita menentukan konseptualisasi PJOK. Yang pertama itu pembelajaran dan assessment peserta didik. Tujuan utama PJOK, nah ini tadi tujuan utamanya nih kita bahas sekarang. Mendorong dan mendukung semua anak dalam menempuh perjalanan yang dipandu secara pedagogis. Dan disusun untuk membantu mereka menemukan nikmat dan manfaat latihan kebugaran, olahraga, bermain secara aktif. Ya. Nah, jadi kakak-kakak, tujuan PJOK itu tadi sudah disampaikan, ada kebugaran, ada hiburan, ada yang lainnya. Nah, jadi ada prestasi ya. Jadi sebenarnya tujuan utama PJOK itu ya ini mendorong dan mendukung semua anak menempuh perjalanan yang dipandu secara pedagogis. Jadi kalau kita mengajarkan bola voli, bukan hanya teknik dasarnya saja yang diajarkan. Berarti di situ ada beberapa hal yang diajarkan kira-kira Bapak. Di satu pelajaran di satu CP itu diajarkan itu apa aja kira-kira? Kita kan punya indikator tiga indikator ya yang penilaian itu, psikomotor, yang keduanya afektif dan kognitif. Nah, berarti dalam mengajarkan satu permainan bola voli itu kan dilatih psikomotornya, dilatih afektifnya, dilatih kognitifnya. Nah, sebetulnya di PJOK itu sudah lengkap. Dan PJOK itu ada dulu pernah gini, berpihak pada murid. Sebenarnya di PJOK sudah berpihak pada murid. Betul. Anak sudah dikasih, biar murid itu aktif, dikasih bola udah aktif semua anak laki-laki apa ya. Kayak, nah itu. Jadi tujuannya seperti disampaikan dalam contoh kita sebenarnya kita contohnya Jepang, Pak, tahun Jepang yang Piala Dunia di Qatar kalau nggak salah ya. Itu setelah permainan sepak bola dari seluruh negara hanya Jepang yang membersihkan lapangan, tribun dan tempat ganti baju. Nah, itu di situ berarti esensi olahraganya sudah mulai diterapkan di masa yang akan datang. Jadi bukan hanya kan PJOK kebanyakan ini masih kebanyakan sistemnya latihan. Hari ini pelajarannya pasti dilatih cara mukul, lari, ya seperti itu ya kakak ya. Padahal pada sesungguhnya itu di afektifnya juga sudah kita sudah ajarkan sebetulnya di kognitif dan afektifnya. Mungkin ada yang kelupaan, termasuk saya juga kadang-kadang lupa bagaimana menyiapkan jiwa olahraga yang dikatakan sportif itu. Nah, itu sudah dicontohkan oleh pemain sepak bola Jepang. Begitu beres, penonton bubar, mereka kembali ke lapangan untuk membereskan. Nah, dengan kata lain di Jepang itu, jadi jangan membuat susah orang lain. Sampai handuk dan sebagainya itu dirapihkan di tempat ganti bajunya. Itu mungkin bisa kita contoh dengan hal seperti itu. Mungkin ada contoh lain Kak Eda nih yang sering mengikuti event nih. Silakan. Ada contoh lain. Kalau dari luar negeri juga kalau bagus kita tiru ya, kadang-kadang ya. Itu jadi utamanya ini nikmat dan manfaat. Terus di olahraga itu jangan lupa juga membuat anak itu senang, bahagia. Sekarang bukan musimnya lagi guru itu
dibentak-bentak ya, dipoles, diteke ya. Ya, sekarang itu sudah nggak musim ya, Karadan ya. Iya, sudah nggak musim, sudah beda zaman, Kang. Nah, itu udah beda zaman. Akhirnya mah naiknya sedikit, laporkan. Nah, itu. Nah, itu. Oke, Jadi sekarang kita. mah gimana caranya anak tenang, gitu aja. Nah, itu. Yang penting mah anak gembira bergerak mungkin Nah, dia. itu. Namun Tapi tetap seumuran tidak, kita mah kalau olahraga itu askes, ya, asal kesangan we gitu akhirnya. tapi tetap tidak keluar jalur juga gitu dari materi apa yang akan tujuan kita Ya, pembelajaran ini. betul. Apa yang sudah direncanakan dalam modul Nah, juga itu. tetap terlaksana ya. Jadi harus bisa, supaya guru olahraga tuh harus bisa meracik, apalagi di SD, Kang ya, yang mayoritas anak-anaknya masih beraneka ragam gitu kan. Itu harus bisa Betul. meracik konsepannya seperti apa, anak bisa tenang gitu. Ya, kalau kita langsung ke materi, anak susah kalau untuk di SD gitu ya. Kalau udah yang di SMP, kalau di SD kan tetap harus dibawa dari bawah dulu gitu. Anak happy nggak nih dengan materi ini gitu kan. Karena di SD itu dunianya dunia bermain ya, kadang ya. Betul. Jadi kita tujuan materinya harus dibawa ke arah bermain dulu. Anak minatnya ada nggak di situ? Nah, begitu kan. Oke, bagus Kak Dan. Karena di SD itu kalau tidak saya lihat itu salah lihat ada 3 fase ya di SD itu ya. Ya, SD ABC. A, B, dan C ya. Nah, Betul. oke. Nah mungkin SD ini sebagai fondasi mungkin ya. Kalau saya nih di SMP tinggal terima beres sebenarnya Nah, nih. itu. Di Kanada iya budak kita oles di SMP mah. Yang melanjutkan ya. Kerja keras nih ya. Kak Surya gimana nih Kak Surya? Kerja keras nggak di SD nih? Iya Pak, sangat kerja keras di SD, apalagi di satu kelas itu ada anak-anak yang berkebutuhan. Nah itu mungkin menjadi apa ya, plus lagi buat kita. Tuh, Kak. Oke, kita lanjut dulu. Nah, Pak Joka yang positif belajar menikmati gerak, improving, PS engage me. Nah, ini kan yang tadi have fun, PS-nya enjoying ya. Nah, ini terus kita lanjut dulu. Nah, perkembangan pembelajaran PJOK nih. Kondisi saat ini, benar nggak nih? Tuntutan untuk menyampaikan pengajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Kondisi yang diharapkan guru PJOK memfasilitasi PJOK yang berpusat pada murid. Nah, perkembangannya. Yang kedua, praktek pembelajaran yang cenderung eksklusif berdasarkan bakat dan bentuk fisik, gender, dan abilitas pembelajaran untuk peserta didik. Nah, ketiga, kebutuhan orientasi PJOK sebagai pembelajaran untuk peserta didik. Nih, pernah nggak di sekolah mungkin kakak kan ada 2 jenis kelamin ya, ada laki-laki, ada perempuan, mungkin ada berkebutuhan khusus juga, ada perbedaan bentuk fisik juga. Ini kira-kira nih di sekolah teknik kakak-kakak seperti apa nih? Dibeda-bedakan atau bagaimana? Oke, Kak Surya. Maksudnya beda-bedakan gimana, Kang? Ini dalam satu kelas nih, misalkan nih dalam satu kelas ngajar nih kakak-kakak nih. Di dalam satu kelas itu kan ada laki-laki ada perempuan. Nah, misalkan sepak bola, laki-laki senang, perempuan tidak nih. Nah, terus ada misalkan di satu kelas itu kan ada yang senang olahraga, ada yang tidak ya. Ada yang takut dengan bola, ada yang misalkan apalagi sekarang di sekolah itu tidak boleh menolak yang berkebutuhan khusus mungkin ya. Nah, kira-kira nih, coba kita sharing aja teknik cara ngajarnya, apakah dibedakan atau bagaimana nih? Kalau untuk cara mengajarnya ya kita lihat
dia anak karakter anak dulu. Kalau misalkan anaknya tidak akan bisa menyamaratakan pembelajarannya dengan beraneka ragam karakteristik siswa. Jadi kadang-kadang kita misalkan satu materi tapi cara pembelajarannya yang beda, cara menerapkannya. Kalau sama laki-laki ya seperti ini dimodifikasinya ya, jadi dibedakan tapi satu tujuannya sama gitu kan. Jadi lihat karakteristik mungkin ya kayak Ya. hanya mungkin di modul itu sekarang sudah musimnya modul berdiferensiasi mungkin ya. Betul. Nah, Kak Surya, ada Kak Surya yang lain. Bagus nih Kak Dadan nih. Ya, setuju. Jadi kalau di saya tuh ada anak yang berkebutuhan itu untuk materinya sama, tapi yang dikuranginya itu kesulitannya atau diganti medianya. Izin KR kan. Penyesuaian media dan tahap kesulitan mungkin Kak Surya ya. Betul kayak gitu. Oke, bagus. Ada yang lain? Ini yang belum terdengar ini siapa nih? Yang belum terdengar suaranya? Ya Kak Herdi, boleh Kak Herdi. Ada yang sampaikan Kak Herdi? Iya Pak. Gimana Kak Herdi? Menurut Kak Herdi nih kalau pembelajaran di mana? Di sekolah dengan berbagai karakter anak nih. Paling kalau misalkan pernah saya dulu ada murid yang disabilitas, materinya misalkan mulai jadi nggak disamain sama yang kebutuhan yang biasa, jadi dibedain, diganti ininya aja. Tapi materinya sama. Ya, Jadi Herdi. mudah aja. Asal jangan diem. Jalan. Oke, Kak Ramdan, silakan Kak Ramdan. Oke Pak, kalau saya pribadi, kalau selama pembelajaran sih, dari pertama sih pengkondisian anak dulu sih Pak, untuk laki-laki sih dipisahin dulu laki-laki, perempuan, bikin 4 baris, 2 laki-laki, 2 perempuan. Nah setelah itu misalkan materinya gerak manipulatif nih, untuk laki-laki kan dominannya tuh sepak bola sih Pak, ya kita arahin dulu lah ke sepak bolanya. Nah kalau putri itu ya kita ke bola kecil kan, manipulatif itu kan ada menendang, melempar ya Pak ya. Nah, jadi yang penting anak-anak gerak dulu aja, yang penting gitu aja sih Pak kalau untuk saya pengkondisian anaknya gitu. Nggak disamaratain tapi materinya tetap sama manipulatif gitu sih Pak. Oke, mantap Kak Ramdan. Kak Priska udah resen? Yang sampaikan Kak Priska? Oke, betul Kak. Kayak kita di sini sharing berbagi pengalaman bagaimana nanti di setiap sekolah dengan karakter kita yang berbeda-beda, ini nanti akan berbagi pengalaman mengajar dan menangani anak-anak. Oke, kita lanjut dulu. Nah, ini tujuan dari dampak program. Nah, jadi tujuannya yang paling final itu peserta didik Indonesia secara mandiri berpartisipasi dalam aktivitas jasmani sepanjang hayat. Nah, mungkin di sini sepanjang hayat itu kan dari mulai bisa bergerak dan dari lahir kan sudah bisa bergerak ya anak itu. Dari mulai menggerakkan tangan, kaki, bari roesan minta minum ya. Nah, setelah tujuan utama akhirnya itu setelah tidak ada pelajaran PJOK, jadi anak-anak didik kita itu tetap bahwa olahraga itu menjadi sebuah kebutuhan atau menjadi investasi sehat di masa yang akan datang sampai akhir hayatnya. Nah, ini setuju kan nih Bapak Ibu nih dengan hal ini? Setuju. Atau ada pendapat lain? Kan aktivitas jasmani sepanjang hayat nih. Jadi anak itu kalau sekarang kan masih mungkin beberapa anak ada yang tidak suka olahraga itu masih secara terpaksa karena ada pelajaran PJOK. Nah, nanti
apa? Nanti mah diharapkan kita itu tujuan dari dampak program yang kita laksanakan ini menanamkan kepada anak kita bahwa setelah tidak ada pelajaran PJOK atau apa, kebutuhan untuk bergerak itu menjadikan sebuah investasi kesehatan di masa yang akan datang. Jadi bukan hanya bergerak di saat di sekolah saja nih, Kak ya. Oke, setuju ya? Oke, kalau Setuju, setuju Pak. kita bungkus nih ya, setuju. Oke, berikutnya. Wah, ini sudah masuk pada pengantar modul 2.1 nih. Ini kita kenapa sekarang pengantar 2.1 itu karena ini harus ada tugasnya buat kakak-kakak nih. Oke. Nah, pembelajaran 1 konsep keterampilan mengajar PJOK yang efektif lakukan. Nah, mungkin di sini Bapak Ibu melakukan praktek pembelajaran gerak dan pendidikan PJOK. Tugas Bapak Ibu adalah merencanakan satu pertemuan pembelajaran yang diwujudkan dalam perencanaan pembelajaran, kemudian mengajar para peserta didik di sekolah tempat Bapak Ibu berdasarkan perencanaan pembelajaran. Nah, silakan konten pembelajaran tersebut dipilih sesuai dengan apa yang Bapak Ibu sedang lakukan. Jadi ini Bapak Ibu bikin, kalau modul mah sudah ada mungkin ya. Sudah oke lah kalau modul mah. Nanti Bapak Ibu membuat konten pembelajaran nih di sini. Jadi divideokan pembelajaran yang sering Bapak Ibu lakukan. Nanti kita akan berbagi ini di sini. Nah, ini nanti akan dibahas di pas luring juga nih pembelajaran ini. Ya, Bapak Ibu ya. Paham? Oke, paham, Pak. Nah, kita bikin video. Paham, Pak. Nah, kalau saya yakin lah kalau masalah video saya ketinggalan jauh dengan kakak-kakak nih. Masalah pembuatan video konten mah ya, keren lah. Berikutnya, aspek teknis yang perlu Bapak Ibu perhatikan dalam tugas praktek ini. Praktikkanlah kegiatan belajar PJOK berdurasi 30 menit secara natural. Cek Sunda nama sabrehna we, Bapak Ibu ya. Tidak usah terlalu dibikin drama atau apa. Natural aja. Seperti apa nanti kita untuk berbagi, saling memberikan stimulus dan sebagai respon dan sebagainya. Nanti di pas pembelajaran luring. Nah, rekam praktek mengajar tersebut secara utuh tanpa editan. Tuh, gak usah diedit, sabrehna we. Kan tidak ada yang salah, Bapak Ibu ya. Yang salah mah kalau kita guru tidak ngajar, nah itu salah. Kalau ngajar mah, selama ngajar mah derwe. Nah, sudut penempatan kamera harus dapat menangkap semua peserta didik di dalam kelas atau di lapangan. Bapak Ibu dapat menggunakan penyangga tripod ya. Terus bantuan rekan sejawat boleh nanti ada yang mau videokan. Nah, ini apapun teknik pengambilan gambarnya, keseluruhan peserta didik dalam satu kelas harus terekam secara visual. Nah, mungkin di sekolah kakak-kakak ini gua olahraganya tidak satu, mungkin ya ada 2 atau 3 orang. Nah, ini boleh bekerja sama atau ada tim IT-nya boleh lah. Suara guru harus terekam jelas. Nah, jadi harus jelas nih suara-suaranya. Olahraga kan biasa suka kenceng ya. Kalau mau pakai mikrofon boleh ya, boleh pakai mikrofon. Tapi biasanya nggak pakai mikrofon juga kalau gua olahraga mah kenceng suaranya. Nah, setelah Bapak Ibu sudah melakukan secara online di proses pembelajaran dilakukan dengan aplikasi Google Meet, nanti disampaikan di ini ya. Nah, dapat memanfaatkan headset boleh. Unggah perencanaan pembelajaran yang tadi, linknya,
atau rekamannya pengajar di LMS, nanti ada unggah videonya di LMS. Nah, terus batas waktunya itu tanggal 18 Oktober, masih lama, sekarang tanggal 23, 18 Oktober masih sekitar 25 harian lah. Nah, pada saat elaborasi isi modul tanggal 22 Oktober ya, nanti pas saat praktek kalau nggak salah kita dibahas di sana. Nah ini, Pak, paham Bapak Ibu? Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan dulu? Silakan. Kalau ada yang ditanyakan, silakan tanyakan dulu. Oke, kakak-kakak kita lanjut. Nah ini, mari kita mulai dengan pemetaan harapan, tantangan, dan kontribusi kita dalam perjalanan PKG PJOK ini bersama. Kita akan menciptakan pembelajaran yang bermakna dan berharga. Oke, kita ke pemetaannya. Nah ini kakak pernah ini link Figma belum? Belum, Pak. Ya, oke, tapi nggak apa-apa, kita coba aja ya. Nanti kalau misalkan tidak belum lancar, nanti kita lewat WA aja nggak apa-apa. Oke, kita ke link Jambot dulu ya. Nah, bentar ya. Oke, sebentar kakak. Ini saya share di can edit. Oke. Oke, kakak saya share di kolom chat. Di kolom ini coba dicoba masuk dulu di Figma-nya. Kita coba aja dulu ya di Figma-nya. Silahkan kakak mencoba di Figma. Jadi kalau mau pakai sticky note ini yang ada kertas lipat-lipat, di situ ada pertanyaannya, sekali jawab. Kalau mau pakai teks, langsung teks di situ. Nah, ini sudah masuk, siapa nih? Silakan, tuh udah ada yang masuk. Oke. Kalau pakai sticky note, pakai ini nih. Sticky note, nanti diedit tulisannya. Kalau nggak jelas, perbesar aja. Nah, kayak gini. Bisa nggak? Saya juga ini baru belajar beberapa hari ini Figma ini, karena link kenapa nggak pakai Jamboard? Karena Jamboard itu akan ditutup per Oktober. Nah ini penggantinya. Coba kita coba 5 menit ya. Ini bisa nggak nih? Coba ini belum ada yang tulis. Kita coba 5 menit. Oke, sudah 3 orang yang masuk. Kalau pakai sticky note, silahkan di ini sticky note-nya. Pakai teks, langsung ke teks. Oh, wah, senior ini udah ini nih.
Ada Dani, sudah boleh bergerak nih panananya. Silakan mulai mengetik. Pertanyaannya ada di situ. Pertanyaannya Bapak nggak bisa. apa yang harapan Bapak Ibu ingin dapatkan selama PKG PJOK ini? Harapannya apa? Nggak bisa pakai skinot ya? Ini skinot yang ini nih, diklik skinotnya, nanti dia pindah ke sini, baru kasih tulisan. Di HP nggak muncul, Pak. Oh, di HP nggak muncul ya? Kalau di HP agak susah ya. Oke. Iya betul Pak, di HP emang nggak muncul, susah. Leres Pak, temuncul Pak, leres. Berarti kena karena laptopnya. Iya mohon Pak, kedah kena laptop. Muncul pertanyaannya aja Pak di HP mah. Coba dulu kita sampai berapa menit lagi nih, kita coba 2 menit lagi ya. Bisa nggak nih? Bisa nggak? Masih bingung? Nggak bisa Pak, di HP mah Pak, nggak keluar. Nggak keluar? Ya, Ini Ya udah Pak, di yang HP ngisi mah nggak siapa ada, nih? harus Wah, login apa gitu. Kak Surya, Kak Ratna udah mulai ngisi dapat memecahkan masalah dalam pembelajaran di sekolah. Kak Ratna, apa nih Kak Ratna? Bapak untuk yang belum bisa masuk, coba masuk dulu ke emailnya yang tadi nggak muncul sticky note sama itunya. Soalnya tadi juga saya nggak masuk, tapi masuk dulu ke Gmailnya, langsung muncul si sticky notes-nya. Nah, masuk dulu ke emailnya. ya, siap, makasih Pak. Email sendiri atau gimana? Email belajar ID-nya Ya. maksudnya. Jadi setelah masuk Figma itu nggak bisa langsung lewat Chrome kita, tapi kita harus masuk dulu, Google kitanya harus terhubung dulu sama Figma-nya. Iya, tadi harus login email dulu ya. Iya. Iya, betul. Saya juga di HP. Oh, Kak Ratna Makasih. keren, Kak Ratna mantap. Oke, kalau misalkan masih sulit, kita coba di Google Doc ya. Bisa mungkin ya Google Doc ya. Bentar, Google Doc-nya mana ini? Udah diupload tapi tidak ada. Oke, kakak kita kalau tidak bisa di situ, coba diisi di Google Doc nih. Nah, Google Doc-nya udah dikirim di kolom chat nih. Ini Kak Ratna sudah,
Terus ini siapa nih dapat memecahkan masalah dalam pembelajaran di sekolah. Karena ini saya perbesar dulu apa nih tulisannya nih. Karena, aduh saya harus pakai kacamata ini. Dapat menambah pemahaman yang lebih dalam, merencanakan pembelajaran olahraga yang variatif yang berpihak pada peserta didik. Oke, mantap Kak Ratna. Coba ada yang buka di Google Doc. Oke. Dapat menambah pengalaman mengenai cara mengajar. Oke. Kita coba yang di sini. Oke, Kak Ratna bagus nih. Udah bisa di scanot. Figma enaknya scanot kita nggak usah nulis nama ya, sudah ada namanya langsung. Kakak kalau misalkan susah di apa di Figma, coba di Google Doc aja. Nulis di Google Doc aja. Diisi. Kita lihat, kita share dulu yang Google Doc ya. Oke, biar terlihat semuanya. Oke, ini yang di Google Doc sudah mulai pada ngisi. Dapat menambah pengalaman. Nah, kakak nanti ini diisi masing-masing ya di Google Doc. Boleh di copy paste, kasih nama misalkan Kak Priska. Nih, copy itu pertanyaannya nanti diisi ya. Biar nanti saya periksa ininya yang Google Doc-nya. Nah, ini nanti semuanya pada ngisi di Google Doc ini. Oke. Pemetaannya sudah ada nih ya, udah ada. Apa yang belum ada yang ngisi itu apa yang mungkin menjadi tantangan nih? Coba yang kesulitan ngisi sampaikan aja lewat verbal. Yang menjadi tantangan kira-kira apa nih? Di sekolah. Apakah tantangan kebijakan atau tantangan apa gitu? Apakah siswanya terlalu heterogen? Karena kita masih ada satu modul lagi nih, Kak. Oke, nanti ini diisi ya, Kak. Di copy dulu. Di copy dulu, terus Figma juga udah nih, udah berjalan nih. Oke, kita lanjut dulu. Nah, kakak nanti ditulis di copy di Google Doc itu biar nanti saya melihat tantangan apa yang dihadapi Kak Ramdan, Kak Priska, Kak Herdi, Kak Ratna, semuanya apa nih tantangannya nanti?
Nah, oke, kita lanjutkan, izin lanjutkan dulu. Kita memiliki kesepakatan pembelajaran nih. Ya. Satu, ini kesepakatannya nih. Seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Ya, boleh. Berpendapat apapun tentang materi ini, nggak ada masalah, nggak ada yang salah, kakak ya. Kita tidak mencari kesalahan, tidak mencari ini, kita mencari sharing, bertukar ilmu di sini. Yang kedua, berpikir terbuka dan saling menghormati. Setuju ya? Setuju. Oke, yang ketiga, jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan. Berpartisipasi penuh. Nah, ini kamera selalu dalam keadaan hidup, on cam. Wah, ini off cam semua nih. Gimana nih kesepakatan pembelajarannya nih? Kayaknya kalau udah malam itu udah posisi siap-siap tidur mungkin ya. Oke. Ada nggak Kak kesepakatan yang lain di sini? Ada nggak yang kurang? Silahkan, boleh di ini. Kita ngobrol aja. Ada kesepakatan pembelajaran yang lain nggak? Kak Priska nih, raise hand terus sama Kak Herdi, Kak Ramdan. Oke, cukup Pak, kesepakatan pembelajaran. Oke lah, sip Pak. Ya. Oke, kalau cukup kita lanjut. Nah, ini dilanjut dengan tatap maya. Satu, kita coba ke modul berikutnya. Kita ke modul berikutnya, kakak. Oke. Oke, modul berikutnya itu tentang modul 1. Nah, refleksi perubahan paradigma diri. Ini Kak ya. Nah, ini kita ke modul 1. Nanti ingatkan saya Kakak ya kalau waktunya sudah ini. Kita dipercepat. Nah, Bapak Ibu, tujuan dari sesi kita kali ini kita dapat melakukan refleksi atas bagaimana yang mereka lakukan, yang mereka melakukan refleksi selama menjadi guru PJOK. Nah, kita akan berefleksi diri. Kalau cek Sunda mah ngaji diri, kalau kata Sunda mah ngaji diri ya, biar pembelajaran itu lebih bagus lagi. Yang keduanya, mengasosiasikan antara refleksi yang sudah dipelajari dengan pentingnya refleksi berkaitan dengan profesinya serta keberpihakan kepada murid. Nah, ini. Oh ya, kakak ya. Berikutnya kita lanjut agenda. Mengenal refleksi mengapa dan apa. Nah, ini mengapa dan apa. Mengapa begini, apa jadi begini. Nah, gitu ya. Kita lihat berikutnya. Nah, ini ada quotes dari Albert Einstein. Belajar di hari kemarin, hidup untuk hari ini, dan harapan untuk hari esok. Yang paling penting adalah terus bertanya. Bahwa malu bertanya sesat di jalan. Nah, seperti itu kan. Nah, ini juga sama mungkin ya, Kak. Betul, Pak. Jadi jangan gengsi untuk bertanya. Saya juga kebetulan, alhamdulillah di sekolah ada guru muda nih 2 orang. Ya, guru muda. Temannya, ini belum dengar suaranya Kak Adit nih. Temannya Kak Adit di mana nih? Kak Adit ada, Kak Adit hadir. Nggak hadir sih kayaknya Kak Adit tuh. Kak Adit kelebar tadi, udah masuk Kak Adit teh. Tadi tuh ya.
kayaknya keluar lagi nih, Kak Adit. Oh iya, kayaknya kelempar lagi. Habis baterai kayaknya. Nah, oke, berikutnya mengenai refleksi mengapa dan apa. Nah ini, Kak, mengapa penting untuk kita melakukan refleksi? Apa itu refleksi? Apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK? Oke, Kakak. Menurut kakak-kakak nih, mengapa penting bagi kita untuk melakukan refleksi? Coba, ada yang bisa berpendapat? Mungkin sebagai perbaikan, Pak, perbaikan untuk pelajaran ke depannya. Jadi emang Bagus ya, betul Kak Surya, sebagai perbaikan. Ada lagi? Betul sekali ya, sebagai perbaikan. Ada lagi? Silakan Kak. Pesan terhadap proses pembelajaran, Pak. Pesan dan proses pembelajaran. Betul. Memahami respon peserta didik, Pak. Iya, keren ya. Jangan panggil Pak, kesannya Kakak. kolot. Kakak ya. Ya kita panggilnya kakak semua aja ya. Biar saya serasa muda gitu. Kan ya, kalau ada umur. Oke, ada lagi? Mengapa penting itu? Meningkatkan kualitas pembelajaran, Kak. Nah, Tuhan, kalau waduh, kedengaran suaranya nih. Meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, sekarang refleksi itu apa sebenarnya refleksi? Boleh deh Google lah, cari di Google. Kalau liar mah, kira-kira apa itu refleksi itu? Coba ada yang bisa menyampaikan refleksi itu apa? Merenungkan kejadian yang sudah berlalu. Nah, merenungkan berarti Kak, menurut Kak Dadan ya. Betul, merenungkan Kak Dadan. Apalagi kira-kira nih? Mempersiapkan diri mungkin, Pak. Mempersiapkan diri bisa, ya bagus. Ada lagi? Refleksi, arti refleksi. Proses mengevaluasi diri. Proses mengevaluasi diri, ya betul Kak Priska. Ada lagi? Betul ya, tadi merenungkan, proses sudah betul semuanya. Nah, pertanyaan yang ketiga, apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK nih? Apa yang bisa kita lakukan nih? Kita refleksinya apa nih guru PJOK nih? Kira-kira apa yang sudah kita berikan dan kita berikan terhadap siswa, ya. Apakah ada bahwa siswa itu merasa senang, merasa takut, merasa apa? Jadi kita ada perbaikan untuk kedepannya. Oke, setuju sekali Kak Dadan, saya setuju sekali itu. Jadi melihat respon siswa juga ya, karena kita refleksi, bisa dengan kehadiran kita itu siswa itu jadi takut, pembelajaran itu bagaimana, gitu kan ya Kak Dadan ya. Betul Pak. Nah betul, saya setuju sekali itu Kak Dadan. Ada lagi? apakah pembelajaran kita dapat diterima oleh semua anak, Pak? Iya, boleh. Suaranya kepelan kan? Tes. Ya, Kak. Ya tadi Coba. apakah pembelajaran kita dapat diterima oleh anak semuanya, baik yang berkebutuhan atau yang reguler? Tuh, setuju Kak. Nah, setuju. Apakah pelajaran kita itu diterima atau tidak oleh mereka ya? Nah, itu betul. Kan kita bisa melihat responnya. Kalau gua harga mah kan punya, dulu mah katanya gua harga punya indera keenam ya. Ya insting. Nah, insting, nah itu. Dilihat oke wah ya gerak ya gua lari, cina kan gitu.
Bentar. Sebentar, terima telepon dulu sebentar ya. Kita lihat di sini tindakan rutin. Nah, tindakan seorang guru. Ini biasa dilakukan kan nih kakak mengabsen? Dilakukan kak mengabsen? Lakukan. Menyampaikan materi, meminta murid berbaris, memberikan kalimat instruksi. Nah itu mas sudah ya. Nah ini refleksi perbaikannya. Mengabsen dengan cara yang berbeda nih. Kita sering dulu. Ada yang berbeda dengan cara mengabsen kak nih buat referensi saya juga nih. Cara ngabsennya. Kan yang manual mah ditanya sahanu gering, sahanu teu abus gitu kan ya. Atau si A, si B, si C gitu kan ya. Ada yang pernah mengabsen dengan cara yang berbeda? Dengan variasi? Mungkin sama seperti kayak lagi marak di TikTok kan tuh. Kayak gimana kak? Ya cek hodam. Wah, betul. Jadi Cek kadang-kadang hodam. iya, Betul. anak karena anak sekarang tuh di medsosnya kayak TikTok tuh lagi marak kan ya. Jangan di SMP, SMA, di SD juga sama. Jadi kalau kita mengikuti gaya-gaya mereka, ya jadi anak senang gitu kan. Betul. Kalau gini lah di absennya kayak Pak Herdi misalkan, wah kosong misalkan. Nah seperti itulah, jadi di modifikasinya mengikuti mau tidak mau ya kita mengikuti zaman sekarang juga gitu kan. Betul. Oke, kita jangan menutup mata ya kayak dengan anak-anak sekarang ya. Kebetulan saya juga sering diajak TikTokan sama anak-anak itu, kita ikuti aja, itu kodrat. Kita berarti membaca tentang kodrat zaman anak sekarang itu ya. Cuman bagaimana kita mengalihkan media sosial itu ke arah yang baik mungkin ya. Kalau yang bagus-bagus cuma terus kadadannya. Betul kan. Oke, dengan cara TikTok bagus Kak Dadan nih. Referensi buat saya juga nanti nih. Ada lagi Kak dengan variasi apa? Dengan permainan, ada dengan permainan? Oke, nah ini tindakan reflektifnya kita ubah cara mengabsen. Bisa dengan berhitung, bisa dengan mengapalkan teman di sampingnya, itu kan nanti kan teman duduknya dan sebagainya. Kita nanti anak sambil belajar menghafal teman-temannya. Apalagi ini untuk kelas 1 dan kelas 2 SD yang masih belum mengenal semuanya. Kalau kelas 4, 5, 6 udah pada kenal ya. Oke, tindakan reflektif berikutnya menyampaikan materi dengan tambahan alat bantu. Ya, jadi kalau sekarang pemerintah Kota Bandung itu sudah cukup hubungannya tinggi ya. Dengan ada nggak materi dengan alat bantu dengan media? Udah sering ya teman-teman materi ya. Oke, meminta murid berbaris dengan cara yang mengasihkan. Nah ini kan zaman bala makia, wah baru baris ke lapang. Nah, ada nggak nih dengan permainan nih untuk barisnya? Yang cara anak-anak itu seneng yang sekarang lagi ngetren di media sosial. Ya kalau untuk di SD mungkin nyanyian Kang. Nyanyian ya betul. Ya. Lampu merah, lampu kuning, Pak. Oh, mantap. Gimana Kak Risma, lampu merah, lampu kuning Kak? Kalau kondusnya warna kuning, kita barisnya ke kanan pelan-pelan. Kalau lampu hijau, maju ke kanan. Kalau lampu merah, berhenti. Kondusnya warna merah. Oke, berarti dengan lampu lalu lintas ya? Iya, Pak. Bagus itu sekaligus mengenalkan
Lalu lintas, oke, bagus Kak Risman. Ada lagi cara membariskannya? Oke, terus yang berikutnya memberikan kalimat instruksi dengan bahasa yang berbeda. Nah, di sini kan guru PJOK itu orang Bandung mah minimal 2 bahasa ya. Bahasa Indonesia yang bahasa Sunda gitu kan. Minimal ya, bahasa Inggris little lah. Bahasa Inggris bisa. Atau dengan intonasi yang lagi ngetren, boleh ya. Nah, itu lebih senang kalau di SD apalagi. Nah, ini 7 karakteristik praktek mengajar reflektif. Mungkin perlu Bapak Ibu kakak-kakak pahami. Memiliki fokus pada tujuan dan konsentrasi dari proses pengajaran yang kita lakukan. Menggunakan siklus monitoring, evaluasi, mengecek kembali praktek mengajar yang dilakukan. Ini 7 karakternya. Jadi refleksi itu seperti apa nih karakter seperti ini. Menggunakan bukti dan data untuk melakukan penilaian terhadap kesuksesan mengajar dan bagaimana peningkatan praktek yang dilakukan. Kalau bukti data itu biasa hasil tes biasanya ya. Nih kita mau tes kebugaran atau tes teknik atau apa, ternyata tesnya nggak bagus nih. Berarti kan ada datanya itu. Saya selalu menggunakan pola pikir yang terbuka, bertanggung jawab dan pola asih. Nah ini jadi zaman sekarang itu kan anak-anak mulai kelas 3 itu sudah pandai berbicara ya. Nah, kemudian bahwa lama zaman saya ke SD, begitu ngomong tuh langsung dicarakan guru tuh, oh mana cicing lah. Nah, sekarang kan nggak begitu ya. Kalau dia ngomong dengan pendapatnya kita dengarkan. Melakukan tindakan selalu berdasarkan pedagogi dari penelitian ilmiah yang berkembang. Nah, ini kita harus terus belajar nih, pedagogi-pedagogi yang berkembang apa sekarang. Nah, yang keenam, melibatkan rekan sejawat melalui kolaborasi dan dialog untuk mengembangkan diri sendiri dan profesionalisme mengajar. Profesionalitas mengajarnya. Nah, ini butuh teman ini. Kalau kita menilai diri sendiri asapang halus nawe. Nah, kita buat teman sharing. Ngobrolnya dengan teman mah kudu seriusan. Dari ngopi we. Nah, seperti itu. Terus Kang, Ya, bagus. Kadang ada berapa orang di sana, Guru? dan berdua Kang. Wah, lumayan berdua mah. Oh, saya ada 4 orang, jadi enak. Saya 3 orang perhatikan ngajar, jadi nanti saling koreksi ya. Kebetulan. Saya baru 2 tahun Kang di sini. Oh, 2 tahun. Ya. Asalnya di mana Kang? Asalnya di SD, awalnya di SD Dwi Kora, lalu ke SD Bandung Kulon. Sekarang baru 2 tahun di sini di Balong Gede Kang. Waduh, berkelana ini. Oh, pengalamannya udah tinggi ya. Udah jeromun kali sumur mah. Makin sumur. Nah, jadi dengan rekan sejawat kebetulan kalau saya itu menempuh beberapa kurikulum dari kolonial sampai kurikulum merdeka ya. Jadi sekarang lebih banyak belajar ke yang muda sekarang itu. Nah, dengan ilmu yang baru yang muda. Yang ketujuh, berusaha mengembangkan praktek mengajarnya secara kreatif dengan mengintegrasikan model pembelajaran yang sudah dipelajari. Ini kreatif lagu guru sekarang mah banyak referensinya dari YouTube, dari TikTok. Nah, ini ada analisis cerita. Silakan Kak, ini ada analisis cerita. Ini udah boleh dibaca. Kebaca nggak Kak? Kak Dadan mah jika saya kudu pakai kacamata kan. Ini ada Paraga adalah guru PJOK yang atletis, energik, dan antusias. Paraga sudah mengajar selama 8 tahun tentang bagaimana cara menembak bola ke ring basket. Biasanya sebelum melalui proses pembelajaran, Paraga akan memberikan tanda X di lapangan untuk digunakan murid sebagai tanda posisi menembak. Nah, itu udah biasa ya. Tujuan pembelajaran untuk materi ini sudah dituliskan pada papan tulis portable. Bisa dibaca oleh semua murid. Diawali pembelajaran Paraga menjelaskan tentang seluruh kriteria sukses tentang teknik menembak bola. Menjelaskan tentang keamanannya, meminta anak untuk saling membantu dalam kelompok berpasangan. Murid secara berpasangan diminta untuk berperan sebagai pelatih dan atlet, di mana mereka akan bergantian peran. Saat murid menjadi pelatih, maka murid
ini akan mengobservasi temannya. Pada lemparan awal mereka harus melakukan dengan cara merendahkan lutut. Nah, ini kan teknik-tekniknya ya. Melenturkan jari, mata fokus pada ring, sebelum mereka berada di titik menembak bola yang sudah disediakan. Di akhir pelajaran, setiap murid sudah berhasil meningkatkan teknik mereka dan menembak bola. Oke, pertanyaannya, bagaimana praktek mengajar yang dilakukan oleh Paraga? Hubungkan dengan praktek mengajar PJOK Bapak Ibu selama ini. Coba Bapak Ibu nih yang tadi Pak Raga itu, menurut kakak-kakak bagaimana praktek mengajar Pak Raga nih? Kira-kira dengan tujuan PJOK yang tadi kita pelajari di awal. Ada yang mau berpendapat? Jangan takut, nggak ada yang salah. Ada yang berpendapat? Olahraga itu pembelajarannya berpusat pada siswa, Pak ya, Kang ya. Ya, berpura-pura siswa. Jadi yang satu siswanya berpasangan, satu orang pelatih, satu orang atlet. Coba sama nggak dengan praktek mengajar PJOK Bapak Ibu selama ini, Pak Raga? Kalau untuk di SD mungkin di fase C ya. C ya. Kalau fase AB, A belum bisa, kalau B masih proses, masih bisa, ada yang bisa dan ada yang tidak gitu. Kalau misalnya di SD fase ABC. Oke, ada lagi? Ini kalau AB belum bisa mungkin ya. Oke, ada lagi yang berpendapat? Ini Pak Raga ini mengajar PJOK atau melatih basket? Oh, itu melatih basket, Di basket ya kayak? Ya. Nah. Karena bukan kalau mengajar PJOK itu tidak berfokus ke apa ya? Pada teknik. Gitu. Nah, ya. Nah, sekarang gini nih, apabila kakak-kakak nih menjadi Paraga, refleksi seperti apa yang dilakukan? Refleksinya mungkin hasil dari mengoreksi siswa yang menjadi pelatih dan menjadi atlet. Jadi kekurangannya apa dan mungkin kelemahannya apa dan kelebihannya itu apa gitu kan. Dari siswa yang menjadi pelatih dan dari siswa menjadi atlet. Apakah ada kerjasamanya? Apa ya itu? Ya segitu aja dulu Kak. Oke, siap, keadaan bagus. Yang lainnya gimana nih yang lainnya? Jika Bapak Ibu menjadi Paraga nih, refleksi seperti apa yang dilakukan untuk mengubah pola pembelajaran yang lebih benar lagi, lebih menarik lagi, lebih kreatif lagi. Kira-kira seperti apa nih refleksinya? Kak Ratna, ayo Kak Ratna, gimana udah buka itu? Kalau menurut saya tadi Paraga sudah cukup bagus untuk melakukan strategi pembelajaran yang berpusat pada siswa. Jadi siswa diajar oleh teman sebayanya. Untuk refleksinya mungkin lebih ditambah lagi di variasi bermainnya kalau buat di SD. Karena kalau di SD kan senengnya masih bermain ya Pak. Jadi untuk permainannya kayak passingannya lingkaran atau buat permainan berlari dengan bola basket seperti itu Pak, kalau menurut saya. Oke, Kak Ratna, bagus Kak Ratna. Nah, nanti jawaban ini kan ada di LMS, Kak ya. Nanti coba dituangkan jawaban ini yang ada di LMS.
dituangkan ya. Kita udah ada referensi dari Kak Ratna dan Kak Dadan nih. Jadi silakan nanti tuangkan di LMS. Nah, mengisi refleksi perkembangan kerja PJOK LMS sampai oke, sampai sini kakak-kakak nih. Ada yang ditanyakan nggak sampai sini? Kira-kira, silahkan kalau ada yang ditanyakan. Kira-kira ada yang ditanyakan nggak sampai sini kakak-kakak? Itu untuk ini kan untuk pengerjaan LMS langsung pengerjaan LMS. Ya, LMS nanti dikerjakan oleh langsung ke kakak di LMS itu langsung disampaikan jadi dibuka dari pendahuluan kakak buka terus sampai ada beberapa poin di situ yang harus diisi ya. Ada berapa yang harus diisi pertanyaan-pertanyaannya itu silakan diisi. Kalau ada kesulitan, ada apa, silakan komunikasikan di grup. Jadi nanti kita bantu saling membantu di rekan-rekan. Kalau misalkan LMS-nya nih yang mana yang agak susah, boleh komunikasikan dengan rekan-rekan. Yang penting jawabannya tidak copy paste. Karena ini yang membuka akun untuk LMS ini bukan hanya saya, dari BBGP juga dia langsung bisa lihat untuk akun ini. Jadi mudah-mudahan kita nggak ada copy paste di kemarin ada sampai ya itu jadi pertanyaan kenapa nih copy paste ganti nama doang gitu kan. Nah, oke, itu kayak jadi silakan dibuka LMS-nya dipelajari di situ kan ada sinkronus. Kalau sinkronus itu tetap maya seperti ini. Ada asinkronus. Kalau asinkronus itu belajar mandiri. Ada di sama saya juga sama memeriksa tugas-tugas yang kakak-kakak selesaikan. Nanti kita saya periksa. Mudah-mudahan terselesaikan. Kalau ada hal yang sulit silakan dikomunikasikan. Termasuk ini saya masih meriksa yang 2 persyaratan yang fakta integritas sama izin atasan. Karena nanti kalau tidak menutup kemungkinan kita nanti akan tetap maya di jam-jam sekolah mungkin jam 1 atau jam 10 atau jam berapa ini kan pasti kalau sudah izin atasan sudah keluar kan kita enak untuk melakukannya. Itu. Terus untuk luring juga nanti kan ada surat itu dari dinas langsung itu ya. Nama-namanya. Oke, pada sesi kita hari ini melakukan refleksi ya, jadi refleksi itu ada beberapa macam refleksi nanti di situ ada dibuka, ada apa yang dilakukan atau terus sekarang mau seperti apa. Itu kan refleksi itu dari Borton itu ada yang 4F itu semuanya ada di modul. Kakak pelajari, ada yang perlu diisi silakan. Kalau ada yang kesulitan, oke dikomunikasikan, sampaikan ke saya nanti saya coba bantu sebisanya ya. Insya Allah tidak ada yang susah kakak ya. Ada lagi yang mau disampaikan kakak? Ke depannya mungkin nanti ada yang kelupaan tadi. Nah, yang ini. Kan nanti untuk ke depannya mohon diingatkan saya untuk merecord terus juga kita berdoa dulu karena faktor U saya sering lupa ya.
Nah, ini untuk kedepannya ada kesepakatan seperti ini. Kakak nih saya kelupaan. Menyalakan kamera, mematikan mikrofon kalau tidak tidak dipakai, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat kalau memang kesulitan secara verbal, raise hand kalau mau bertanya, gangguan teknis adalah hal yang wajar. Ini kesepakatan ini kalau misalkan kita melewati jam sholat, mau izin sholat dulu, kalau izin makan dulu, kita fleksibel, Kak ya. Jangan mempersulit diri, nanti stres, nggak semua nggak di sekolah liar, enak nah iya tambah liar kadang. Setuju Kang. Nah itu boleh kita resen seperti apa kesepakatannya. Nah itu boleh. Ada lagi kakak sebelum terus ini nanti kita gantian ya kita. Nih kalau di SD nih biasanya nih ya itu banyak ice breakingnya. Nah nanti kita gantian nih. Setuju kan nih? Setuju ya? Bungkus nih, setuju nih. Biasanya sambil saya belajar ice breaking nih. Kalau di SMP ya saya di ice breakingnya paling yel-yel gitu kan ya. Nanti ada bentuk-bentuk permainan apalah ya. Kita akan saling bertukar ilmu untuk menciptakan pembelajaran PJOK yang lebih menarik nih. Terakhir nih kakak ada pertanyaan bahwa PJOK itu kan di kelas 12 itu sudah tiada ya kakak ya. Di SD dulu sempat dibaurkan dengan tematik, bahkan olahraga itu guru kelas bisa ngajar. Dan sekarang ada muncul statement bahwa sertifikasi ganda yang jurusan backgroundnya bukan olahraga bisa ngajar olahraga. Nah ini menurut istilahnya kalau PJOK dihapuskan atau dibaurkan dengan yang lain, ini menurut kakak gimana nih? Nih treatment terakhir nih kita ini pertemuan apa di menit terakhir nih. Gimana Kang? Maksudnya Kang? Kan waktu di SMK kan kelas 12 nggak ada PJOK nih Kak. Tuh. Nah SMK ya kelas 12 nggak ada PJOK. Di SD dulu pernah PJOK dibaurkan dengan tematik. Bahkan guru kelas OG bisa ngajar PJOK. Nah sekarang ada lagi bahwa ini bisa sertifikasi ganda yang bukan non olahraga juga bisa ngajar olahraga dengan menempuh sertifikasi olahraga. Nah jelas nih bukan apa ya, kalau misalkan dari background murninya olahraga diambil sama orang lain atau pelajaran PJOK dihapuskan, menurut kakak gimana nih? Setuju tidak nih? Tidak setuju Pak. Tidak setuju Pak. Betul, sangat tidak setuju ya Kak ya? Sangat. Nah, berarti upaya kita nih untuk membuktikan bahwa ini kan salah satu upaya BBGP juga ya, membuktikan bahwa pentingnya PJOK di dalam ranah dunia pendidikan nih. Menurut kakak-kakak gimana nih? Ya kita harus bisa membuktikan bahwa selama ini image guru PJOK itu hanya bisa di lapangan. Kan? Image-nya itu kebanyakan umumnya mereka berpikirnya guru PJOK itu hanya bisa di lapangan dan bukan tidak mampu, kurang mampu dalam bidang secara administrasi. Gitu. Makanya kita mau tidak mau, dan ini tuntutan zaman juga, ya kita harus bisa buktikan bahwa kita juga harus bisa gitu. Betul, setuju Kak Ardan, saya setuju sekali. Gimana yang lainnya nih? Soalnya nanti kalau lahan kita hilang atau diinikan orang lain, mungkin nanti banyak yang background dari olahraga itu akan jadi guru matematika menurutnya. Terbalik ya Pak ya, jadi dunia terbalik. Nah itu makanya kan ada treatment saya lihat di TikTok itu bahwa ada sertifikasi ganda, terus olahraga sudah diajar. Mungkin kakak pernah dengar ada jurusan lain mengajar olahraga kan? Nah ini kan itu kan berarti
kalau dari lahan menyerempet ke lahan kita nih. Kalau memang kitanya tidak bisa memantaskan diri, kata Kak Dadan tadi, kita harus bisa membuktikan bahwa PJOK itu bukan hanya bisa di lapang niup piriwit bari gogorowokan mungkin ya Kak Dadan ya. Nah, mungkin harus bisa juga menjadi guru pembelajar juga nih. Itu mungkin Kakak ya. Jadi kita yang tugas kita mempertahankan, makanya PKG yang paling pertama itu PJOK. Bahasa Inggris baru sekarang bahasa Inggris. Nanti mah semua mata pelajaran ada nanti mah. Guru kelas juga ada nanti PKG-nya. Makanya pihak BBGP juga, wah ini PJOK nih di awal nih. Ya untuk membuktikan bahwa guru PJOK itu memang bisa diperhitungkan di dunia administrasinya, di dunia kemampuan verbalnya. Nah, mungkin nanti di dalam program ini juga nanti kakak-kakak kita akan belajar bagaimana membuat sebuah program, mempresentasikannya, ngobrol orang bikin. Saya yakin kalau IT anak-anak muda ini jagonya lah kalau IT ya. Ya mungkin nanti bingung bagaimana mulai menulisnya. Itu aja mungkin. Ada lagi yang disampaikan kakak sebelum? Ya mungkin tambahan aja Kak, ini ya sebetulnya kalau untuk guru PJOK itu emang hampir rata-rata kuncinya di sekolah itu PJOK Kak. Ya. Karena di guru PJOK itu sebetulnya dari dulu juga komplit, dari mulai apalagi di SD, dari mulai sebagai guru BP juga bisa gitu kan, dengan konseling juga bisa, dan apapun tetap akan larinya ke guru PJOK nantinya Kang. Itu secara di lapangan yang saya rasakan gitu kan seperti itu. Jadi ada apa-apapun tetap akan larinya ke guru PJOK, baik dalam hal apapun, ada kejadian apa, ada apa keiswaan, itu tetap akan ke guru PJOK. Nah, yang lemahnya itu tetap yang tadi saya sampaikan, yang lemahnya yang secara administrasi itu gitu kan. Jadi kita yang mulai sekarang tuh harus bisa buktikan yang secara administrasinya. Ya kalau di lapangan tuh sudah tidak diragukan atau untuk guru olahraga itu sebetulnya. Oke, setuju Kak Dadan, betul, karena guru olahraga itu sebetulnya multi talenta ya. Karena orang olahraga itu kecepatan berpikirnya paling sebetulnya, karena mungkin pemain sepak bola juga karisman ya. Sarepeun kawan mikirkan iya bola kemanakan kan mungkin ya. Pasti sudah instingnya sudah kuat ini kemana-kemana. Jadi sebenarnya gua olahraga itu paling cuman ya itu kelemahannya tadi betul Kak Dadan, di administrasinya, terus kemampuan berbicara di umum juga masih kurang percaya diri ya. Cuman multi talenan pokoknya malah olahraga mah sebetulnya itu. Aya budak pas ya geruan gua olahraga. Nah itu. Aya ada tawuran pun gua olahraga yang dipanggil kan. Nu tijalikeun sagala yang ormas gua olahraga di ieu. Nah, itu terdepannya gua olahraga malah. Tinggal itu tadi menutup kekurangannya Kak Dadan ya. Iya betul Kang. Ya ini mah kita sharing aja. Ya saya juga emang belajar secara administrasi baru-baru sekarang lah ya. Karena emang dari dulu kan jadinya di lapangan, bukan saya menggurui, tapi kita sharing aja. Saya juga mau belajar ke anak-anak muda yang sekarang nih, secara administrasinya mau seperti apa nih, karena mau tidak mau ya sekarang itu administrasinya kita ke IT gitu kan. Betul. Nah, saya juga mau belajar ke anak-anak muda sekarang gitu. Betul Kak Dadan, makanya saya kesempatan bertemu dengan kakak-kakak semua di sini ya, ini kesempatan yang sangat bagus buat saya karena saya akan menambah ilmu dari kakak-kakak, apalagi yang muda-muda dengan IT-nya, dari yang sudah senior pengalaman cara mengajarnya, itu kan sebuah ilmu untuk tujuan kita sebenarnya, tujuan saya secara pribadi Kak Dadan sebenarnya ini hanya ingin menjadi guru yang dirindukan saja sebetulnya itu. Walaupun sekarang udah seperti itu, tapi kan
kadang-kadang begitu anak lulus kagok olahraga teh pangheulana poho geuningan. Nah, itu kalau kitanya mau memantaskan diri, nah, menjadi guru yang dirindukan sepanjang hayat anak itu akan terbukti karena ilmunya akan menjadi amal jariah itu ke kita. Itu Kak ya, betul tadi kata Kak Dadan, kita sharing di forum ini bagaimana makanya nanti bikin video, nanti kita saling mengoreksi, jangan kita harus tadi kesepakatan juga kita terbuka ya. Kakak mau mengingatkan saya silakan, kita terbuka, saya terbuka. Oh Kak Iwan ini begini, kita terbuka Kaknya ada kita saling dalam rangka memantaskan diri itu kalau membayar orang untuk mengkritik itu mahal. Nah, kalau kita masukan Kang nih ya, karena orang lapangan kerja okama jadi ulah kasinggung ya Kang ya. Kita terima aja gitu. Setuju. Kalau emang itu masukan dan untuk perbaikan kita terima aja. Dan kita mau orang lapangan ulah sepunungan. Kasarnya kan gitu Kang ya. Ngewanya penungan tehnya jika pembantu dah. Betul. Hanya kita sharing terbuka, kakak-kakak yang lebih muda jangan sungkan, silakan ke yang lebih senior usianya juga kalau ada ilmu silakan share. Saya lebih terbuka tuh Kak dan juga udah siap terbuka dengan keilmuan yang muda-muda ya. Terus juga saya menyampaikan, Dadan dan sebagainya menyampaikan jangan merasa digurui. Kita mah di sini forumnya adalah forum sharing ya, berbagi dan bertukar keilmuan untuk menciptakan pembelajaran PJOK yang memang didambakan oleh anak-anak, pembelajaran yang menyenangkan, nyaman, aman ya. Nah, itu mungkin Kakak ya. Oke, ada lagi? Saya sering aja buat rekan-rekan juga di sini ya, kalau misalkan mau kita mau langsung main ke sekolah boleh, terbuka lah ya Kang ya. Kopdar kelihatannya. Kopdar. So, kelompok 18 mau kopdar di KP mana hayu lah. Tuh. Pengaleku senior tuh. Ya ada. Ya kemarin kan tetap ya jadi marwahnya udah di PJOK. Jadi kadang-kadang memang saya ngalami dia ngajar olahraga di TK, di SD, di Sanawiyah, di SMK pernah gitu. Jadi kadang-kadang ya emang rata-rata mestinya di guru PJOK, tinggal kitanya aja bisa enggak seperti itu. Ya. Mungkin lain waktu kita rekam lah. Nanti lain waktu kita kopdar lah, ngobrol langsung lebih enak ya. Mungkin pertemuan kali ini kita cukupkan, kita foto bersama dulu ya Kak. Oke, kalau yang jemput on cam boleh dengan gayanya masing-masing lah Kak ya. Oke, siap 1, 2, 3. Oke, ulangi. 1, Kak Priska mana nih? Kak Ratna? Kameranya buka tuh. Biar lebih mengenal ya. Siap, 1. Tahu yang mana nih. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Kakak. Selamat istirahat. Mohon maaf. Nanti untuk kedepannya kita kesepakatan mau jam berapa. Mungkin dari 15 orang grup kita itu dipilih ketua muridnya dulu. Ketua gengnya lah. Ketua sukunya dipilih. Nanti bikin kesepakatan. Kasih tahu saya nanti jangan jam sekian, saya jam sekian ngelatih voli misalkan, ngelatih renang atau apa ya. Nah, nanti bikin kesepakatan waktunya, kesepakatan yang lebih banyak nanti kita ikuti biar lebih enak ini saya mohon maaf nih, ini nggak ambil kesepakatan dulu nih ya, karena tadi satu Persib ya, bisa ganggu lah ke Persima dan sebagainya lah ya, makanya ambil malam lah gitu kan. Itu mungkin Kakak ya, terima kasih atas partisipasinya. Mudah-mudahan di tetap maya berikutnya kita lihat di LMS itu kapan tetap maya berikutnya, di jadwal udah saya share juga ya.
Dan pembelajaran modulnya tetap dilakukan biar nanti saat kita ngobrol juga sudah ada dasar dari modul itu. Itu Kakak, terima kasih. Saya izin stop record dulu ya Kakak. Kita tutup dulu dengan doa ya. Siapa yang memimpin doa nih? Oke, Herdi. Doa sebelum di stop record di berdoa dulu. Kak Herdi, Herdi, ayo. Biasa doa olahraga mah. doa makan. Oke, Herdi doa makan dah. Oh, Karisman, mangga Lirajang. Oh, berdoa Kak Karisman lah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum mengakhiri aktivitas perkenalan ini, semoga tadi ilmunya bermanfaat Amin. dan Amin. silaturahmi tidak terputus. Mari kita berdoa. Kakak-kakak semua beserta fasilitator berdoa dalam hati. Mulai. Berdoa tidak akan pernah selesai. Terima kasih Kak Karisman, terima kasih kakak semua. Saya stop record dulu.